Dia itu nggak cinta sama lo. Welcome pun enggak. Terus Kenapa lo masih berharap? oke ngerti. Dan Menjiwai banget lo ngomong. gue sedih Kim. Dan gue ingin nanya nih sama lo tentang terjebak ekspektasi nih. Menurut lo nih. Menurut gue gitu. Menurut lo dong. Ya sekarang kan nggak cuman gue, nggak cuman lo, mungkin ya gue juga jujur pernah lah. Mungkin tiap orang juga pernah terjebak ekspektasi gitu kan. Iya. Nah di saat lo berekspektasi tinggi, ya setinggi lo berekspektasi dan ekspektasi lo nggak kecapai menurut gue gitu. Sedalam itu pun lo jatuh. Pasti. Misalnya ini lo 100% berekspektasi. Yo. Dan di saat lo jatuh itu bukan 0%, tapi minus 100% di saat lo jatuh itu. Dan gini nih, kalau gue berekspektasi gitu, gue akan membedakan dua ekspektasi. Oke. Yang pertama adalah ekspektasi kepada cita-cita gue yang bisa gue ubah. Oke. Dan yang kedua adalah ekspektasi kepada orang lain yang gue nggak punya andil untuk bisa mengubah ekspektasi gue terhadap orang lain. Oke, ini bahasan yang menarik. Maksudnya lo ada yang ekspektasi bisa lo atur gitu. Atur. Ada yang juga nggak bisa diatur gitu sama lo gitu. Nggak bisa diatur ataupun kita nggak punya andil untuk mengubah ekspektasi yang kedua. Jadi gue nggak punya hak gitu Nggak buat punya hak. ekspektasi itu gitu. Okay. Dan ekspektasi yang bisa lo ubah yaitu mimpi-mimpi lo, cita-cita lo, ataupun sesuatu yang ingin lo ubah yaitu diri lo sendiri. Oke. Ekspektasi yang bisa lo atur, lo ubah itu di saat ekspektasi tentang diri lo sendiri. Diri lo sendiri. Terus yang nggak bisa diubahnya apa? Adalah ketika kita tentang perasaan orang lain terhadap kita, ataupun sikap orang lain terhadap kita, ataupun suka nggak nih orang lain terhadap kita, kan kita nggak punya hak atas hal tersebut. Kita nggak punya andil untuk mengubah pola pikir seseorang. Oke, di saat ini lo berekspektasi dia itu bakalan cinta sama gue gitu. Sebenarnya itu bukan bukan hak lo gitu. Bukan hak lo untuk berekspektasi seperti itu. Nah, di sini kan lo harus membatasi gitu kan. Benar kan? Membatasi ekspektasi lo terhadap ekspektasi yang lo pikir dia bakal balik cinta sama gue. Iya. Dia bakal perhatian sama gue. Ya bacot gitu. Itu tuh bacot. Ngapain lo berekspektasi kayak gitu? Iya. Gitu. Ganteng doang, men. Jemput pacar di gang. Ganteng doang jemput pacar di gang. Gitu. Kalau lo laki-laki beneran, lo datang ke rumahnya gitu baik-baik. Nah, ketemu ibunya. Main sama ibunya. Banyak nih yang gitu-gitu di tok-tok tuh. TikTok. Ayat, kayak boleh sebut produk. Siapa tahu kan di endorse, nanti ada iklan dari TikTok. Oke, menurut gue ya, kalau intinya gitu ya, dari terjebak ekspektasi, kata gue tadi lo bakal jatuh. Setinggi ekspektasi lo melahirkan rasa patah, men. Patah semangat, patah apapun pokoknya itu. Ya, udahlah. Lo jangan berekspektasi gitu. Ya menurut lo patah gitu gimana? Kalau udah patah gitu gimana coba? Kalau udah patah itu adalah lo patah hati yang paling mentok menurut gue. Karena ketika lo patah itu, gue pernah ngalamin ataupun kalian juga pernah ngalamin patah tersebut. Patah itu nggak bikin lo nafsu makan. Gue juga ketika tahu patah ya. apa dulu? Patah apa dulu itu? Patah hati. Karena kan hati juga perlu patah. Ngapain nih patah-patah gitu? Ya karena ekspektasinya terlalu tinggi. Jadi terlalu patah. Iya. Bukan hanya ekspektasi kali ya, ada yang juga memaksakan juga bisa membuat hati kita patah dong. Terlepas dari semua yang kita bahas tadi, ujung-ujungnya ataupun muara sebuah hubungan itu ketika tidak menikah ya mengundang. Ya iyalah, tidak menikah ya mengundang ya. Di saat ya udah berarti emang sih kalau lo hadir di acara itu gitu. Tapi sebagai tamu undangan gitu kan. Lo patah nggak kalau di posisi seperti itu? Lo nih udah ngarep-ngarep nih, aduh gue punya mimpi nih bisa sandingan dengan dia.
Iya kan, lo bisa sandingan mungkin foto bareng di saat lo jadi tamu undangan gitu. Beda. Ya, Bukan. ya itu kan fotonya buat lo bisa pajang di kamar lo buat selamanya gitu. Iya, selamanya. Lo ya seenggaknya ketika lo nggak milikin sosok dia, hadir dia selamanya, seenggaknya lo bisa dapetin foto bareng dia selamanya gitu kan. Kocak sih kalau ada yang bilang begitu sih. Dan ketika lo nih Iya. ada mantan lo nih ngundang, Oke. terus lo datang foto bareng, Foto bareng. udah foto bareng teh jangan dulu pulang, Kenapa? makan dulu juga lupa. Oh iya siap. Iya jangan lupa makan. Gitu. Kan enggak, oke gue buat makan pun kalau kata gue gak akan nafsu lo. Ya. Daripada makan lo acak-acak tuh itu makanan lo Jangan acak-acak. dong, itu kan orang ini kan udah mempersiapkan dengan baik gitu, jadi lo jangan jadi lo patah tapi ya jangan gila juga. Iya. Lo boleh patah tapi jangan gila juga. Jangan gitu. gila juga. Ya. Mungkin itu saat terakhir kali lo dikasih makan sama keluarganya gitu. Iya. Dan dah sesudah makan, lo kan salam lagi. Salam lagi. Salam. Kasih amplop guys. Ngasih amplop dong, ngasih amplop, salaman. Ucapan makasih udah nemenin gue gitu amplopnya. Ya jangan dong, jangan. ya kasih uang lah kapalnya. Iya. Kasih uang ataupun kalau lo niat itu ya screenshot ataupun print chat-chatan lo yang pernah yang lo bikin bahagia Iya, gitu ya, bahagia pernah lo gitu. bersama, masukin ke amplopnya gitu. ke amplopnya gitu. Ya kalau menurut gue sih daripada lo datang gitu ya, terus kemudian ya makan gitu kan, lo liatin dia bahagia gitu, terus lo kasih uang gitu ya. Menurut gue daripada lo sakit mending makan di warteg gitu kan, lo gak bakal lihat dia gitu kan, daripada cuma ikut makan di sana gitu kan. Kalau gue dengan pendapat lo, gue kurang setuju nih kalau lo menolak ataupun datang ke tamu undangannya. Ya buktikanlah kalau diri lo itu sudah rela gitu meskipun dengan orang lain. Tapi gue juga tahu lo pasti nyesek mah pasti ada. Iya sih. Tapi terlepas dari amplop-amplopan. Dari amplop-amplopan, foto bareng. Dan kita pulang kita akan sadar bahwa kita sudah kehilangan nih satu orang yang dulu pernah jadi prioritas utama. Yang diutamakan lah, apalagi yang selalu ada maksudnya. Dan maksud lo nih ketika kita kehilangan ataupun ketika kita sudah tidak sanggup lagi bersama dia, apa sih yang harus kita lakuin ke depannya supaya kita juga bisa baik-baik aja ke depannya? Kalau menurut gue sih kehilangan bukan tentang soal mantan yang udah nikah gitu. Tuh. Bukan kehilangan soal seseorang yang udah gak pantas lagi buat kita gitu. Terkadang ya tadi kan gue udah bilang kehilangan teman, mungkin kehilangan orang yang berharga gitu. Kehilangan itu tentang sebuah proses menurut gue gitu. Sesuatu yang hadir itu ya bakalan hilang gitu. Apapun itu ya seperti contohnya gini, ya sesuatu yang bernyawa akan mati gitu, dan sesuatu yang hadir juga akan hilang gitu. Ya di saat lo kehilangan, mungkin di situ ada satu langkah lo yang bikin lo kuat, yang bikin lo jadi lebih baik, yang bikin lo itu hebat gitu. Ya contohnya gini, lo sekolah SD gitu kan, lo berteman sama temen lo 6 tahun, SD kan 6 tahun, ya mungkin lo 7 tahun nggak naik kali. Enggak, gue normal gue. 6 tahun, gue juga, ya sama, gue juga 6 tahun. Cuman SMP aja gue nggak naik. Enggak gitu. Lo nggak naik. Gitu. Lo bercanda mulu dari tadi. Jadi di saat ya lo pertemuan lah, itu di saat SD lo itu pertemuan. Lo bareng 6 tahun. Lo ya di saat kelas 6 lah, lo akan perpisahan gitu. Perpisahan yang ngerasain kehilangan. Tapi lo harusnya mikir, ketika lo ngerasain kehilangan, terus lo ini kan masuk SMP gitu kan. Mungkin pas masuk SMP ada pertemuan lagi kan? Ada dong. Nah, di saat pertemuan baru, lo itu mastiin diri lo akan lebih baik. Kenapa? Lo lebih baik, lo jadi lebih hebat,
Oh jadi ya tingkatan lo itu naik gitu kan dari SD Naik ke tingkat. SMP. SMP itu ada pertemuan 3 tahun, perpisahan lagi kan. Perpisahan lagi. Nah lo itu masuk ke SMA atau SMK gitu kan, ke jenjang berikutnya. Lo itu jadi pribadi lebih baik lagi bukan? Lebih baik lagi dan akan lebih dewasa lagi. Nah ketika ada pertemuan perpisahan, ya menurut gue wajar karena itu akan membuat lo lebih baik gitu kan menurut gue. Setelah fase ya perpisahan menghadirkan sebuah ya kenangan pasti. Kenangan. Yang paling sulit menurut gue saat lo emang bisa udah jadi lebih baik. Yang ya mungkin lo akan jadi sosok yang jadi diri lo sendiri gitu, yang lebih sulit gitu di saat lo ngalamin itu. Menurut gue itu adalah mengikhlaskan gitu. Mengikhlaskan dan Mengikhlaskan itu sumpah mengikhlaskan itu. Lo juga ya bilang setiap ya yang nonton juga, gue bingung dia. Emang bisa diomongin gitu kan, ikhlasin itu. Oke, gue ikhlas, gue gak apa ikhlas, ambil aja sama teman gue gitu kan. Rata-rata kalau udah sama gue pasti sama teman gue gitu kan. Ikhlas, ambil aja. tapi setelah itu Ya ambil, gue ikhlas. tapi lo bohong, gue tahu lo bohong. Ya ikhlas, ini kan beda gitu. Ini beda, ya itu yang sulit. Ya menurut lo gitu kan. Menurut lo gimana? Kalau menurut gue nih tentang ikhlas sendiri nih. Ikhlas sendiri itu kan berarti kita sudah menerima keadaan. Sudah bisa mampu menerima apa yang telah Tuhan kasih kepada gue. Iya. Apapun, misal apapun itu pasangan gue, ataupun bisa nanti jodoh atau enggak. Iya. Lo jangan sewot begitu. Iya maksudnya. gitu kan. Iya lo bilang, emang lo ikhlas gitu. Gue ikhlas. Ngomong doang. Enggak, gue bener-bener ikhlas sebenarnya mah. Di podcast ini. Di podcast ini. Di podcast ini. Ya udah, menurut lo ikhlasnya gimana? Ikhlas itu ketika kita tidak lagi kepo dengan urusannya dia. Ketika kita mampu menerima setiap keadaan meskipun itu pahit. Ketika kita lebih mampu menjadi diri kita sendiri. Ketika kita bodo amat mungkin. Bodo amat juga perlu. Untuk sesuatu yang emang gak penting, maksudnya gitu. Tapi terlepas dari ikhlas itu sendiri, kalau menurut gue ikhlas cuman dari kata-kata ya ngapain? Iya kan. Percuma. Cuma gitu. Ya mungkin nih teman-teman nih yang hanya bisa ikhlas lewat kata ataupun lewat ucapan, ya ikhlas itu dengan tidak membohongi diri kita sendiri. Kalau kita belum ikhlas ya jangan dikatakan ikhlas. Itu bukan ikhlas dong. Ya, Itu cuman memaksakan apa yang mau kalian ucap. Tapi kan kalau bisa maksa diri sendiri kita nggak bisa ikhlas gitu. Ya waktu. Oke. Waktu akan sedikit demi sedikit lah, jangan langsung 2 hari lo putus, seminggu lo ikhlas, nggak bakal lo seminggu bakal pusing. Ikhlas. Ya ikhlasin aja sama temen gue. aja. Ikhlasin aja, ambil. Pulang ke rumah nangis. Pulang ke rumah nangis. Ataupun nggak pulang ke rumah ya naik motor ngebut. Cowok rata-rata gitu ya. Cowok rata-rata gitu. Ngebut. Ya. Ngebut, Apain lo ngebut? Ngedekatin diri sama Allah. Tapi benar gitu. Ya mungkin emang sulit ya ikhlas. Sulit. Tapi harus bisa. Tips dari lo buat ikhlas. Tips dari gue itu ikhlas, cintai diri lo sendiri karena semua itu tergantung diri lo sendiri. Apapun itu, mau lo tentang cinta, kerja, ikhlas, sedih, gembira, yang nentuin kebahagiaan lo adalah diri lo sendiri. Tanggung jawab kebahagiaan lo adalah diri lo sendiri. Oke. Jika lo hanya fokus ke kesedihan, ya lo akan sedih selamanya. Jadi fokus ke apa yang bisa gue ubah, yang tadi gue udah katakan. Oh iya. Jadi intinya fokus sama diri lo sendiri aja. Fokus sama diri lo sendiri. Daripada lo mikirin yang aneh-aneh, mungkin ya
mantan lo udah bahagia, udah senang, udah sampai impiannya, lo belum ikhlas, jadi lo belum jadi apa-apa gitu kan, Iya, rugi. mentok. Jangan capek gitu. Jangan stuck lah pokoknya. Jangan stuck karena mantan lo udah punya pasangan yang lain. Jangan membanding-bandingkan. Menurut gue sih membanding-bandingkan itu sangat penting deh. Sangat penting untuk dibahas karena jangan jadikan seseorang patokan untuk standar diri lo sendiri. Karena standar diri lo sendiri adalah dengan masa lalu lo. Lo harus lebih baik daripada masa lalu lo. Kalaupun lo gagal karena lo putus, ya berarti lo akan lebih baik lagi untuk masa yang akan datang. Entah itu sikap lo, entah itu perbuatan lo, entah itu cara lo menghargai seseorang, lo akan lebih baik lagi, dan gue yakin kalian juga akan lebih baik lagi. Kalau menurut gue sih begitu. Kalau menurut lo nih, apa nih tentang ikhlas nih? Bentar, tadi kan stuck itu nggak baik gitu. Nggak baik. Sebaik-baiknya stuck adalah stuck outdoors gitu kan. Harus kan semakin banyak stuck semakin bagus kan. Iya, menurut gue ikhlas itu adalah merelakan, iya oke. Yang sulit itu di saat pikiran lo dan hati lo nggak sejalan gitu. Di saat pikiran lo mikirnya, oke, gue harus mundur, gue akan lupain dia gitu kan. Dan hati lo bilang, gue masih bisa bertahan gitu. Iya. Nggak bisa itu. Lo itu harus belajar sinkron pikiran lo sama hati lo, harus tenang gitu. Di saat emang harusnya ngeikhlasan, ya udah. Ya udah ambil aja. Bukannya udah ambil aja sama temennya, ini sih gue serius gitu. Ya udah gitu. Di saat lo, ini yang terbaik buat lo gitu. Ini yang terbaik buat diri lo sendiri. Udah saatnya lah lo fokus sama diri sendiri gitu. Gak fokus sama hal-hal yang bikin ribet lah. Pokoknya itu sih yang menurut gue tentang ikhlas. Tentang ikhlas. Oke, ya mungkin channel ya segmen ini kita akan bahas ini aja gitu kan, nggak panjang-panjang ya. Pesan buat lo gitu, buat seseorang yang ngerasa dirinya gagal di tahun 2020 gitu kan, yang udah bahagia ya alhamdulillah gitu kan. Ini buat yang gagal, mungkin yang patah, yang tadi lo bilang, yang kehilangan atau yang harus mengikhlaskan. Pesan buat lo. Kalau menurut gue ya ini sih buat gue sendiri kali ya. Barusan gue bilang pesan buat lo gitu. Pesan dari lo gitu kan. Maksudnya buat diri gue sendiri ataupun umumnya buat orang yang nonton gitu. Jadi diri lo sendiri. Jadi versi terbaik menurut diri lo sendiri. Lebih mengutamakan apa kata hati, bukan apa kata orang lain. Menurut gue sih begitu. Kalau menurut lo apa nih? Kalau menurut gue nih, ya, buat yang udah di tahun 2020 ngerasa gagal, ngerasa kecewa, atau ngerasa apa, oke, kita ini akan nyambut tahun baru gitu kan, tahun 2021. Semoga di tahun berikutnya kita akan lebih bahagia. Amin. Kita akan lebih ngerasakan ini yang terbaik buat gue, ini jati diri gue gitu. Pokoknya lebih percaya diri, boleh berekspektasi, dan jangan lupa batasi ya. Batasi. Dan gue Andrian Han. Gue Imam Akbar. Di segmen Kata Rasa cukup sampai di sini. Ikutin channel Andrian Han berikutnya bareng Imam Akbar juga kan di segmen Kata Rasa. Pokoknya jangan lupa like, comment, and subscribe. Oh iya, yang mau curhat mungkin, yang mau bercerita di kolom komentar boleh ya. Nanti kita akan bacain atau kita kasih solusi gitu kan. Ya. Kebetulan kan mau penulis jadi bisa kasih solusi gitu kan. Semisal gini nih, Bang, aku nih terjebak rasa nyaman dengan sahabatku sendiri, gimana nih solusinya? Nah, bisa juga nanti kita dibantu bahas ya. Mungkin lo juga kan pengalaman, atau mungkin kalau enggak, Bang, gimana nih, gue suka sama pacar temen gue misalnya, tunggu dia putus atau gue hancurin hubungannya gitu kan. Nah, bisa lah gitu kan, tanya-tanya. Ya kalau menurut gue, udah hancurin aja, ngapain punya temen kayak gitu. Kalau kata setan gitu. Tapi kan persahabatan udah lebih penting, oke? Betul. Kata rasa. Terima kasih.